الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla sebab berkat taufiknya, izinnya, dorongannya, kita masih lagi diberi oleh Allah peluang, kesempatan untuk mendalami selok-belok agama. Yang pada pagi ini kita akan bahas tentang Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah. Dan khusus pembahasan pagi ini tentang nama Allah Al-Kabir, yang maha besar. Al-Kabir maknanya yang maha besar. Dan itu menurut urutan pelajaran kita nama Allah yang ke-30, Al-Kabir. Nama ini cukup popular. Semua umat Islam tahu bahwa Al-Kabir itu adalah salah satu dari nama Allah. Nah, sekarang kita ingin dalami makna Al-Kabir sebagai nama dari Allah. Pertama sekali, kita apabila belajar Islam ikut manhaj, seperti yang kita jelaskan semalam, At-Tariqul Wadih, jalan yang jelas, nyata, clear, itu maknanya kita belajar Islam ikut manhaj. Pertama-tama, apa saja yang ingin kita perkatakan tentang agama, mesti ada dalil. Orang yang tak menghiraukan adakah, tak adakah dalil, itu maknanya dia belajar tidak ikut manhaj. Agama Islam bukan agama yang boleh direka-reka. Tapi tidak kurang banyaknya manusia walau kita bawa dalil apapun, mereka tetap tidak akan menerima. Mereka tetap akan menuduh. Itu sebabnya kita perlu tahu, hidayah itu terbagi dua. Hidayah dengan makna penjelasan, bimbingan, seperti yang Ustaz perkatakan sekarang ini. Lalu kita sedia mendengar. Maknanya kita telah mendapat hidayah. Tapi itu hidayah jenis pertama. Kita belum tentu lagi dapat hidayah jenis kedua, yaitu taufik. Allah buka hati kita sehingga menerima kebenaran. Kita buka hati kita
sehingga kita yakini dan laksanakan apa yang kita sudah tahu. Hidayah jenis kedua itu hanya milik Allah. Allah saja yang boleh buka hati seseorang sehingga dia memeluk Islam, sehingga dia mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Bagi orang yang tidak diberi oleh Allah hidayah jenis kedua, kita cakap apa pun, dia tetap akan menolak. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi kedua-duanya tak dapat. Hidayah jenis pertama tak mau dengar bimbingan orang yang tahu. Lalu Allah tutupkan hatinya. Jangankan kedua-duanya atau yang pertama tidak dilalui, lebih-lebih lagi lah orang yang tak dapat kedua-duanya. Kita yang telah mendapat hidayah pertama, lalu kita laksanakan. Kita tetap berdoa dan memohon agar Allah beri kita hidayah. Sebabnya walaupun kita telah Islam, walaupun kita telah amalkan apa yang kita tahu, kita tetap memohon setiap rakaat salat kita. Ihdina siratal mustaqim. Tunjuki kami, berilah kami hidayah ke jalan yang lurus. Sebab memohon mendapat hidayah itu sifatnya berterusan, berkesinambungan. Sebabnya kata ulama tafsir, faedah permohonan di dalam Ihdinas siratal mustaqim adalah istimrariyah, yaitu berterus-terusan, berkesinambungan memintanya. Bila ditanya mengapa? Sebab ada kemungkinan orang yang rajin ikut majlis ilmu, ada masanya dia malas. Ada masanya orang yang ikut dan buat apa yang dia tahu, ada masanya dia akan berhenti. Disebabkan karena barangkali pengaruh kawannya, hasutan kawannya, dan lain-lain. Okey. Sekarang kita fokus kepada nama Allah Al-Kabir. Ikut manhaj, kita mesti tahu ada tak dalam Al-Quran atau hadis Nabi yang menyebut tentang nama Allah Al-Kabir. Banyak. Sungguh banyak. Malah tiap hari orang Islam ketika salat menyebut Allahu Akbar berkali-kali. Apa rahasianya? Akbar itu dari kabir juga. Okey. Kita bawa dua ayat Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Yang mengetahui semua yang ghaib dan semua yang nyata atau yang nampak, yang maha besar lagi maha tinggi. Al-Kabir, maha besar. Kita tambah satu lagi ayat Quran. Zalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir.
kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itulah yang batil, yang salah. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ada lagi perkataan Al-Kabir. Okey. Dengan adanya dalil ini membuat kita confident, membuat kita yakin memang Al-Kabir salah satu daripada nama-nama Allah. Sekarang kita ingin berpindah setelah dalil, ingin tahu makna Al-Kabir. Apa makna Al-Kabir sebenarnya? Bahasa Arab kabirun maknanya besar. Lawan daripada Al-Kabir ada As-Saghir, kecil. Semua kita tahu. Tapi bila Al-Kabir itu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia membawa makna yang luar biasa. Yang apabila manusia faham makna Allah itu Al-Kabir, dia pasti tidak akan takabur. Pasti tidak akan membesar diri. Pasti tidak akan sombong. Pasti tidak akan angkuh. Mungkin ada di antara manusia berkata, saya tak sombong Pak Ustaz. Saya tak sombong. Padahal dia sombong. Bagus, karena kita sudah cakap bab ini, coba lihat pada muka surat yang terakhir. Muka surat 321. Bukan terakhir. Sebelum akhir. 321. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sabda Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratun min kibr. Rawahu Muslim. Tidak masuk syurga sesiapa yang memiliki sifat takabur, yakni sombong di dalam hatinya. Walaupun sifat sombong itu sebesar atom, sebesar zarrah, sekecil itu pun tidak boleh ada di dalam hati manusia. Cuma Ustaz tidak jelaskan di sini. Hadis panjangnya. Ingin tahu? Bagus. Sebab manusia ada yang mengatakan, saya tak sombong. Tapi di mata Tuhan dia sombong. Sebab dalam hadis yang panjang dan lengkap, Nabi ditanya setelah menyebut hadis ini, tidak akan masuk syurga orang yang apabila di dalam hatinya ada sifat takabur, walau sebesar zarrah, walau sebesar debu, walau sebesar atom. Oh, sekecil itu pun tak boleh. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang apabila memakai sepatu, mengkilat sepatunya?
Bagaimana dengan orang yang apabila menyisir rambutnya rapi, teratur sisirannya? Bagaimana ya Rasulullah dengan orang yang apabila berpakaian cantik dan smart pakaiannya? Apakah itu juga takabur? Coba dengar jawaban Nabi. La. Innallaha tayyibun yuhib. Innallaha tayyibun. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu cantik. Dan Allah suka kepada yang cantik-cantik. Innallaha jamil. Allah itu indah. Allah suka kepada yang indah-indah. Allah itu smart. Dan Allah suka kepada yang smart. Kalau boleh kita artikan begitu. Walakinnal kibr, tapi yang aku maksudkan dengan takabur, batrul haq atau daf'ul haq wa ihtiqarun nas. Tapi yang aku maksudkan dengan takabur, mereka yang menolak kebenaran dan suka merendah-rendahkan orang lain. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kalau dalam pemahaman kita yang takabur itu yang nomor 2. Menterang-mentang dia jenderal, dia hina yang berpangkat rendah, sarjan, kapten, kopral. Mentang-mentang dia kaya, dia hina orang miskin. Mentang-mentang dia cantik, handsome, dia hina orang yang buruk rupanya. Benar, itu takabur. Tapi Nabi letakkan itu takabur nomor 2. Apa dia nomor 1, Pak Ustaz? Batrul haq. Takabur nomor 1 adalah menolak kebenaran. Orang datangkan ayat Quran, tak percaya. Orang datangkan hadis Nabi, tak percaya. Padahal itu kebenaran. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 147, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu segala yang datang dari Tuhanmu. Oleh sebab itu jangan kamu ragu-ragu lagi. Orang datangkan ini ayat Quran. Ini hadis Nabi. Ditolak. Malah dituduh orang yang menyampaikan ayat Quran dan hadis Nabi ikut manhaj yang betul dalam mempelajari Islam. Dia tuduh yang bukan-bukan. Yes. Itu dia orang yang sombong nomor 1. Ini yang Ustaz maksudkan. Ada orang mengatakan, saya tak sombong Pak Ustaz. Sebab dia hanya faham makna sombong yang kedua. Menghina orang lain. Mentang-mentang memakai kereta yang mewah, mahal harganya, walaupun di tempat-tempat yang lopak, dia laju saja, dia tak kira akan terpecik ke baju orang lain, dia tak kira. Dia memahami yang sombong itu saja. Dia jahil sebenarnya. Nabi sebut dalam hadis sahih, sombong yang sebenar-benarnya yang aku katakan, satu zarrah pun, sebesar atom pun tak boleh ada dalam dada, dia jadi penghalang masuk syurga. Pertama, menolak kebenaran. Yang kedua, menghina orang lain.
Lihat, gara-gara jahil, tak belajar Quran, tak belajar hadis, dia akhirnya tidak layak masuk syurga. Itu sebabnya kepada orang-orang atau para jemaah yang sampaikan kepada keluarga apa yang kita tahu daripada kebenaran, kita kirim ke YouTube ceramah atau kita forward tanya jawab agama yang lengkap dengan dalil-dalilnya. Lalu mereka pulaukan kita, mereka gelar kita dengan berbagai-bagai gelaran. Tenang, sabar. Sebab tujuan kita untuk mengajak. Mengajak mesti dengan lemah lembut, bukan dengan memaksa. Okey. Jadi Ustaz bimbang, Ustaz terlupa membahas bab ini, Ustaz sebutkan dulu. Kembali kepada makna Al-Kabir. Kita baca. Al-Kabiru menurut bahasa sighatul mubalaghah, yakni bentuk yang menyatakan bersangatan dan berlebih-lebihan. Maksudnya wa yakunul kibru wa yakunul kibaru fi ittisa'i dzati wa 'azamati sifat. Jadi bila Al-Kabir itu dikaitkan dengan Allah, Allah memiliki kebesaran yang luar biasa pada zatnya. Luar biasa besarnya Allah pada sifat-sifatnya. Jangan bayangkan Allah macam mana. Jangan, dia maha gaib. Cuma kita ingin mengatakan dia maha besar. Dalam segala-galanya, zatnya, sifatnya, ucapannya, perbuatannya, tak ada yang boleh mengatasi. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini berfirman, faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur, terpotong-potong, kecuali yang terbesar atau induk dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Ayat ini mengisahkan tentang Ibrahim memecahkan patung-patung sembahan kaumnya. Ketika kaumnya pergi piknik, pergi berkelah, hancurkannya semua patung-patung. Cuma ditinggalkannya satu saja. Dengan muslihat, supaya mereka nanti tanya kepada yang besar itu. Malah di tangannya diletakkan kapak lagi. Sebab andai kata beliau nanti dituduh, beliau akan katakan, kamu tanya sajalah pada yang besar itu. Patung yang paling besar, yang kamu orang minta tolong pada dia. Tentu saja jawabannya, mana boleh dia bergerak, nak tolong patung-patung yang lain. Bahasa orang Malaysia, tahu tak apa? Kalau kamu dah tahu dia tidak boleh tolong rakan-rakannya yang lain, apa pasal kamu minta tolong pada dia? Yes. Ini yang dalam bahasa akidah namanya fatanah. Fatanah. Walaupun selalu diartikan bijaksana, tapi fatanah lebih kepada pandai menggunakan bahasa sehingga lawan tak dapat jawab. Sehingga lawan tak dapat berkata apa-apa. Itu fatanah. Sebagaimana kata Ibrahim,
ketika ditanya oleh Namrud, "Wahai Ibrahim, kamu kata Tuhanmu boleh menghidupkan dan mematikan. Aku juga boleh menghidupkan dan mematikan." Lalu disuruhnya penjaga penjara bawa 2 orang, banduan. Yang satu dibunuhnya depan Ibrahim. Dan satu lagi, dia akan pancung tapi tak jadi pancung. Coba lihat, aku mampu mematikan yang satu. Dan aku mampu juga menghidupkan yang satu lagi. Aku tak bunuh dia. Apa kata Ibrahim? Kalau engkau mampu berbuat demikian, Tuhanku, munculkan matahari dari sebelah timur dan terbenam sebelah barat. Coba kau buat terbalik. Coba kau buat matahari terbit dari sebelah barat. Namrud tergamam, tak boleh jawab. Itu yang akhirnya, pengawal-pengawal sekian tangkap dan lempar Ibrahim dalam api. Fatana. Al-Kabir juga membawa makna wa yakunul kibaru fit ta'ali bil manzilati war raf'ah. Al-Kabir di sisi Allah juga membawa makna Allah memiliki kebesaran pada ketinggian dalam kedudukannya. Itu sebabnya kita katakan Allah di langit. Sebab makna langit atas. Ini sudah diakui oleh bahasa Melayu. Mulut bahagian atas, dalam mulut bahagian atas, langit-langit. Dan segala sesuatu yang mulia memang sangat wajar tempatnya di atas. Setengah orang pula kata Tuhan itu di mana-mana. Yang di mana-mana itu ilmu Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah tanya kepada hamba perempuan, "Aina Allah?" Perempuan itu jawab, "Allahu fis sama." Allah di langit. Padahal Jariyah, hamba perempuan itu tak pernah masuk sekolah pun. Kita pula sudah universiti. Tak habis-habis sebut Allah di mana-mana. Berdoa menghadap ke sana. Kalau Tuhan di mana-mana, mengapa tak kiri kanan saja, ke belakang, tangan itu? Mengapa ke atas? Nabi Muhammad Isra, Mi'raj, menemui Allah di langit. Setelah melalui langit pertama, 2, 3, 4, lebih dari itu Sidratul Muntaha. Gunakan akal sewajarnya. Yang mustahak, akal mesti diletakkan di bawah Al-Quran dan Sunnah tentang sifat-sifat Allah. Jangan jadi Mu'tazilah. Dahulukan akal. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun." Coba dengar baik-baik terjemahan ayat. Dan demikianlah kami, kata Allah, adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar, agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Tiap-tiap negeri, jangan hanya batasi Namrud di zaman Ibrahim, jangan batasi Firaun di zaman Nabi Musa dan Harun, jangan batasi hanya Abu Jahal, Abu Lahab
di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap negeri ada penjahat-penjahat yang besar yang melakukan tipu daya dalam negeri itu. Semua negeri, termasuk mana-mana negeri. Dan mereka tidak memperdayakan, sebenarnya mereka tidak memperdayakan umat Islam, kamu yang beriman padaku, melainkan diri mereka sendiri. Sedangkan mereka tidak menyadarinya. Tiap-tiap negeri itu ada penyangak besar. Kerja penyangak besar itu, yang paling utama dalam negeri itu sebagai penjahat, ingin mengajak umat agar jangan taat pada Allah. Itu sebabnya Islam melarang untuk mengangkat leader, pemimpin tertinggi dari kalangan orang kafir. No. Macam mana dia tidak melaksanakan hukum hakam Allah? Andai kata leader itu orang kafir. Mesti Muslim. Yang terbaik adalah Muslim yang terbaik. Mukmin, muhsin, mukhlisin. Itu yang terbaik. Oleh sebab itu, siapa-siapa dari kalangan rakyat yang bercadang tidak menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, tolong jangan bermimpi. Sebab itu bermakna kita ingin mengadakan penjahat-penjahat. Oh, ada orang yang mengatakan, orang kafir kadang-kadang lebih baiklah Pak Ustaz dari orang Islam. No. Itu istilah Syiah. Macam mana dikatakan orang kafir itu baik, dia sendiri berbuat syirik? Syirik satu-satunya dosa yang Allah tidak akan ampun. Macam mana dia akan mengajak rakyatnya supaya taat dan patuh kepada Allah? Walaupun bila kita dapat pemimpin yang beragama Islam, kita tak kata mereka maksum. Itu sebabnya kita dah belajar pada buku Akidah 2, ada wala dan bara. Mana pemimpin yang patut kita ikuti, mana yang tak boleh kita ikuti. Itu pembahasan tersendiri. Namanya wala dan bara. Jadi jika disimpulkan, makna Al-Kabir menurut bahasa dari segala sudutnya, Al-Kabir di sisi Allah, bila dilihat dari segala sudut, segala angle, maka nama Allah Al-Kabir adalah Allah Maha Besar pada zatnya, urusannya, kadarnya, kedudukannya, ketinggiannya, keagungannya, kesempurnaan sifat-sifatnya. Allah Maha Besar secara mutlak. Hadirin dan hadirat, barangkali kita pernah dengar malaikat hamalatul arsh, malaikat pengangkat arasy. Allah berfirman sebanyak 7 kali dalam Al-Quran. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arasy. Allah yang sebut. Kita kena yakini saja Allah memang bersemayam. Jangan tanya macam mana dia bersemayam. Itu saja. Yang pasti bersemayamnya Allah tak sama dengan bersemayamnya mana-mana makhluk. Walaupun dia seorang raja, walaupun dia seorang agung. Nah. Tapi istilah bersemayam tetap bersemayam. Di mana? Di atas arasy. Allah yang sebut. Itu dia Al-Haq. Nabi yang menjelaskan bahawa arasy itu di atas langit yang tertinggi. Malah di atas Sidratul Muntaha.
Sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj naik langit demi langit sampai di Sidratul Muntaha, malaikat pengiring tidak boleh naik ke atas. Nabi dijemput menemui Allah untuk menerima salat. Pada asalnya 50 waktu, akhirnya jadi 5 waktu. Kita percaya, kita yakin. Andai kata tak percaya, automatically anda Mu'tazilah. Kita baru belajar tentang Mu'tazilah yang tak percaya tentang Isra' Mi'raj. Sebab itu kata mereka tak logik. Itu sebabnya mengapa kita belajar ini, segala subjek, segala angle, supaya senang kita menjelaskan. Oh, kita bercakap tentang Isra' Mi'raj, kita dah cakap dah. Oh, pandangan Ahli Sunnah macam ini, Mu'tazilah macam ini. Menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat hamalatul arsh dari telinganya ke hujung bahu, dari telinganya, kalau kita umpamakan manusia dari bahagian telinga hingga ke hujung bahu, 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan baru sampai ke hujung bahu. Ini yang satu. Macam mana yang satu lagi? Dapat bayangkan tak betapa besarnya malaikat yang dipanggil Hamalatul Arsh? Ayat Quran menyebut bahawa Hamalatul Arsh, pengangkat Arsh, bilangannya 8. Dalam hadis disebut, setelah malaikat Hamalatul Arsh yang 8 itu dicipta oleh Allah, mereka disuruh oleh Allah, angkat arashku. Kata mereka, ya Allah, macam mana kami akan angkat arash yang di atasnya terdapat kebesaranmu, kebesaranmu. Jawab Allah, justru untuk tujuan itu kamu aku ciptakan. Sebut olehmu, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kami, tidak ada kekuatan kami, kecuali dengan izin Allah. Begitu para malaikat menyebut hauqalah, la haula wala quwata illa billah, lalu arash Allah dapat mereka angkat. Seramai 8 malaikat yang setiap satu besarnya macam itu. Dapat bayangkan tak betapa besarnya Allah yang bersemayam di atas arash? Diangkat bukan 1, 8. Setiap satunya ukurannya macam itu. Yakini saja macam itu, jangan bayangkan Allah macam mana. Itu cara kita berkeyakinan. Jangan takwil-takwil. Sebabnya kata ulama akidah, walaupun Allah mengatakan dia bersemayam di atas aras, pada masa yang sama dia juga mengatakan dia turun ke langit dunia pada setiap malam, sepertiga akhir malam. Kata ulama akidah, ketika Allah turun ke langit dunia, Allah tetap berada di atas arash. Jangan tanya, macam mana Pak Ustaz? Dia turun tapi dia tetap berada di atas arash. Di sinilah bezanya bersemayam Allah dengan bersemayamnya agung. Cantik bila kita faham akidah, sehingga kita tak terpesong. Itu sebabnya belajar perlu setiap hari. Tambah ilmu setiap hari sebelum kita mati. Supaya akidah selamat, ibadat selamat, akhlak selamat. Syekh As-Sa'di berkata, Al-Kabir ialah Tuhan yang memiliki kebesaran pada zatnya, pada sifatnya, dan zatnya pula mempunyai kebesaran pada jiwa seluruh penghuni langit dan bumi. Kebesaran Allah itu
secara fitrah ada pada setiap jiwa manusia. Dia Muslim ke dia kafir, tetap ada. Sebabnya walaupun orang kafir, kalau tersandung kakinya kepada sesuatu, apa dia sebut? Oh my God. Oh my God. God itu tetap yang mencipta alam ini semuanya. Bukan God itu Isa, bukan. Itu anak Tuhan menurut keyakinan mereka. God itu tetap Allah. Jangankan orang Yahudi Nasrani, orang musyrikin pun percaya yang mencipta langit ini, mentadbir alim langit ini adalah Allah. Lihat dalam surat Luqman. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Bila kamu tanya, hai Muhammad, kepada penyembah-penyembah berhala itu, siapakah pencipta langit dan bumi? Pasti mereka akan jawab, Allah. Yes, itu maksudnya. Hatta Abu Jahal, Abu Lahab ditanya, tetap jawabnya Allah. Ayat lain, wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Bila kau tanya kepada mereka penyembah berhala, siapa yang mentadbir dan mengurus alam ini? Mereka tetap mengatakan Allah. Lihat tu. Syekh Al-Qahtani berkata, Al-Kabir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang disifati dengan segala kebesaran dan keagungan. Nah, hadirin dan hadirat, semua ayat-ayat ini untuk menjelaskan tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ustaz kira tak perlu Ustaz baca semua. Cuma Ustaz tertarik dengan komen daripada Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Cuba lihat muka surat 317. Kata Profesor Wahbah Az-Zuhaili, keadaan orang kafir ni dia sama saja. Walaupun pada ayat sebelumnya, yaitu ayat Sajadah, ayat 12, kita terjemahkan. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya pada hari akhirat nanti. Mereka berkata, Ya Allah, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Ringkasan ayat. Nanti di akhirat, orang-orang kafir akan melihat azab akan datang. Neraka akan datang. Ketika itu mereka menundukkan kepala. Sambil berkata, oh Tuhan, kami dah lihat, kami dah dengar azab yang Kau janjikan. Tolong kembalikan kami ke dunia supaya kami boleh beramal saleh beza dengan amal-amal dahulu. Dan kami sekarang sudah yakin. Percayakah kita? Itu sebabnya kata Profesor Wahbah Az-Zuhaili, Allah menceritakan pada ayat yang lain, mereka itu sama saja. Walaupun janji pada Allah macam itu, bila balik dunia nanti akan kafir lagi. Ditambah pula, untuk kembali lagi ke dunia, memang mustahil, impossible. Jangankan di hari akhirat, setelah melihat neraka, setelah masuk kubur pun di alam barzakh tak boleh balik lagi.
Lalu apa kata Profesor Wahbah dalam hal ini? Keadaan mereka akan sama saja walaupun dikembalikan lagi ke dunia. Allah menggambarkan dalam firman-Nya, ini dia. Walau ruddu la'adu limanuhu an wa innahum lakadzibun. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakan. Tetap akan menyembah berhala. Tetap akan mengatakan Isa itu anak Tuhan. Tetap. Allah yang cakap. Dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta-pendusta belaka. Orang macam ini kita tidak percayakan memimpin negara. Keadilan dalam Islam bukan membawa makna sama rata. No. Salah pemahaman itu. Kalau ada dari kalangan jamaah yang punya pandangan macam itu, salah. Apakah adil namanya seorang laki-laki yang sudah punya isteri dan punya 7 anak? Ada yang belajar di universiti, ada di sekolah menengah, ada sekolah rendah. Lalu kawin lagi, poligami. Apakah gajinya yang 10,000 itu bagi 2 baru namanya adil? 5,000 isteri pertama bersama anak-anak, 5,000 kepada isteri yang baru? No. Adil dalam Islam meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oleh sebab itu, bila perjuangan menjurus kepada memberi sama rata, itu bukan adil. Orang Islam mesti diberi kelebihan, apalagi memang pada asalnya negeri tersebut sudah meletakkan agama resmi negara adalah negara agama Islam. Tak boleh. Itu dah betul dah. Kalau ada pihak-pihak tertentu yang ingin menggugat, bukan namanya itu perjuangan menuju keadilan. Itu perjuangan menuju kehancuran. Perjuangan menuju kezaliman. Cuma dari sudut lain, orang kafir jangan dipaksa masuk Islam. Orang kafir mesti dibenarkan melaksanakan agama mereka masing-masing. Yes, itu adil. Tapi memaksa memeluk Islam, lalu beri pula peluang pada mereka untuk menjadi policy maker, pembuat kebijaksanaan satu-satu negara, no. Angkat mereka sebagai duta boleh. Menteri ini, menteri itu boleh. Tapi bukan sebagai penentu. Kita dah cakap bab politik dalam Islam beberapa hari yang lalu. Ustaz tulis lagi. Itu dia politik dalam Islam. Okey. Nah, sekarang kita berpindah kepada muka surat berikutnya, kehebatan Al-Kabir. Semuanya ada 8. Ke-8-8-nya ini ada kaitan dengan apa yang kita sebut sebelumnya. Jika diperinci nama Allah Al-Kabir, maka nama ini mencakupi makna-makna seperti berikut. Lalu beliau detailkan. Syekh Mahir Muqaddam dalam kitabnya Al-Asma Al-Husna Jalaluha wa Samaratuha, nama-nama Allah yang baik, kehebatannya dan natijahnya. Itu terjemahan kita. Syekh Mahir Muqaddam menyebut, yang dimaksudkan Allah Al-Kabir itu, ini perinciannya.
Kita baca dengan cepat. Allah Maha Besar, lagi Maha Tinggi pada zatnya. Tadi kita dah sebut. Itu sebabnya kita katakan Allah di langit, Allah di atas arash. Itu maksudnya. Dia Maha Besar dari segalanya. Bayangkan, untuk mengangkatnya perlu kepada 8 hamalatul arsh yang besar masing-masing satu malaikat macam yang kita gambarkan tadi. Dia Maha Agung, Maha Tinggi, mengatasi segala sesuatu. Satu. Yang kedua, dialah Allah yang Maha Besar dan Maha Sempurna pada sifat-sifatnya. Nah, yang pertama tadi pada zatnya. Sekarang pada sifat-sifatnya yang tidak serupa dengan apa dan siapapun juga. Betul? Ustaz hidup, Allah hidup. Tapi hidup di sisi Allah tak sama dengan hidup di sisi kita. Hidup di sisi kita sebelumnya kita tiada, mati. Dan tak lama lagi kita akan mati. Allah hidupnya tak bermula dan hidupnya Allah tak berakhir. Itu maksudnya Allah Maha Besar pada sifatnya. Baru satu contoh. Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana, Allah Maha kuat. Oh, kiaskanlah dengan makna tersebut. Yang ketiga, dia Maha Besar dalam af'alnya. Af'al maknanya perbuatan-perbuatannya. Oh, kita kata hebat sungguh manusia boleh membina tower sampai 1 kilometer lebih yang dipanggil dengan Kingdom Tower di Jeddah. Rendah sedikit itu Buruj. Yang ada di Dubai. Kurang dari satu, hanya sekitar 800 meter. Tidak hebat dikatakan macam mana. Berapa bulan, berapa tahun mereka boleh siapkan itu. Sedangkan cara bekerjanya Allah, lihat ayat second last dari surat Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah apabila ingin melakukan sesuatu, dia cukup mengatakan jadilah. Maka serta-merta saat itu juga jadilah apa yang Allah kehendaki. Itu cara bekerjanya Allah. Adakah manusia boleh buat macam itu? Itu tentang perbuatan. Dia Maha Besar dari sudut penyerupaan dengan segala makhluknya. Maknanya Maha Suci Allah daripada serupa dengan apapun dan siapapun juga. Ini yang dimaksudkan walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak serupa dengan satu apapun juga. Apapun juga tak ada yang serupa. Dia Maha Besar lagi Maha Agung, memiliki segala kebesaran sehingga segala makhluknya adalah kecil dan kerdil di hadapannya. Hadirin dan hadirat, Ustaz teringat umat Nabi Hud, kaum Samud. Tahu tak ketinggian setiap manusia di zaman Nabi Hud yang namanya kaum Samud? Rata-rata manusia zaman itu 100 kaki tingginya. 100 kaki maknanya 33 meter. Dan yang paling rendah manusia di zaman Nabi Hud, kaum Samud, adalah 60 kaki. 60 kaki, kalau dijadikan meter, jadi berapa? 10 meter. 20 meter.
1 meter 3 kaki. Jadi bagi 3, 60 bagi 3, 20 kaki. Begitu mereka durhaka pada Allah, lalu Allah Subhanahu Wa Taala kirim angin yang kencang. Semua mereka akhirnya tombang. Macam tombangnya kelapa sawit. Kalau kita tengok kelapa sawit yang ditebang ini tombang. Macam itu. Kelapa sawit baru 10 kaki, 12 kaki. Tombang walaupun 100 kaki tingginya. Yang paling rendah 20 kaki zaman itu. Macam mana tidak sombong yang hanya 5 kaki? Yang hanya 6 kaki? Bacalah sedikit tafsir Quran. Semuanya dicerita oleh Allah dalam Al-Quran. Macam mana tidak sombong? Manusia yang hanya tingginya 6 kaki, 5 kaki. Tak sombong pada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Yang keenam, dialah yang menentukan hamba-hambanya kepada apa yang dia kehendaki. Apakah dalam bentuk suruhan, larangan, dengan penuh kebijaksanaan dan keadilan. Itu juga termasuk kehebatan Allah. Dialah penetap hukum, penentu hukum. Halal, haram. Jangan tanya. Katakan saja sami'na wa ata'na. Yang ketujuh, dia memiliki kebesaran dan keagungan serta kekuasaan di langit dan di bumi, dalam jiwa dan lisan para walinya dan para insan pilihannya. Jadi para wali, maksud wali, orang yang bertakwa, orang yang beriman, dalam hati mereka Allah itu sangat agung. Allah sangat besar. Sehingga mereka akhirnya sayang, cinta, kasih, rindu untuk menemui Allah di akhirat nanti, untuk mendapat keputusan yang positif. Karena selama di dunia mereka taat Allah, taat Rasul. Selama di dunia taat Quran, taat sunnah Nabi. Rindu. Mushtaq, kata orang Arab. Al-hub, cinta. Ar-raja, harap. Itu sebabnya siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, lagi-lagi dia mesti mentauhidkan Allah. Yang kedua, jadikan Rasul sebagai ikutan. Tak percaya? Lihat ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Coba dengar baik-baik. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang benar-benar mengharap pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia beramal saleh. Maknanya, hendaklah dia beramal dengan amal yang sebetul mungkin, yaitu ikut cara Nabi. Dan yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan dia berbuat syirik. Maknanya, dia hendaklah beribadat pada Allah dengan ikhlas. Itu sebabnya, apa kata Nabi? Andai kata Allah tidak turunkan ayat-ayat lain kecuali ayat ini saja, penghujung Al-Kahfi, niscaya sudah memadailah untuknya untuk mencapai bahagia dunia dan bahagia akhirat. Lihat powernya ayat itu. Allah gunakan istilah faman kana yarjuna liqa rabbi.
Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, kata ulama tafsir Imam Ibnu Katsir, makna siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, makna panjangnya, barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya untuk kolek ganjaran terhadap segala jerih payahnya di dunia dulu, syaratnya mesti ikut Nabi, yang kedua mesti ikhlas beribadat kepada Allah. Ini yang kita sebut pertama-tama di dalam buku ini. Tentang ayat terakhir dari surat Al-Kahfi tadi, coba lihat pada panduan yang pertama. Ada disebut. Ini yang Ustaz katakan semalam. Kuliah online seperti ini, kita tidak kalah dengan orang yang masuk universiti. Malah universiti kita ni lebih tinggi dari mana-mana universiti yang belajar ilmu-ilmu keduniaan. Sebab universiti kita ni menjamin kebahagiaan kita bukan setakat di dunia, memiliki jiwa yang tenang, tapi besar kemungkinan kita bahagia di akhirat nanti, memasuki syurga Allah. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan kita semua sama-sama memasuki syurga Allah. Malah lebih dari itu, dapat melihat wajah Allah. Allahumma ja'alna minhum. Okey. Yang terakhir, yang ke-8, dia maha besar lagi maha tinggi serta maha suci dari segala bentuk kekurangan, keburukan dan kecacatan. Allah tidak cacat sama sekali. Itu sebabnya ucapan atau zikir subhanallah, subhanallah sangat tinggi. Apa makna subhanallah? Maha suci Allah. Maha suci Allah dari apa? Dari segala kekurangan, dari segala kecacatan, dari segala keaiban, dari segala kekurangan. Nak menunjukkan betapa powernya subhanallah ini, Rasulullah bersabda, ada 2 kalimat yang sangat disukai oleh Allah. Kalimatani habibatani ila rahman, saqilatani fil mizan, khafifatani fil lisan. 2 kalimat yang sangat ringan diucap lidah, tapi sangat berat dalam timbangan amal saleh ketika ditimbang di padang mahsyar. Dan 2 kalimat ini sangat disukai oleh Allah yang Maha Pengasih, yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Coba diawali dengan subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah. Ulang banyak-banyak. Ketika memasak ke, ketika menggosok pakaian ke, ketika menyapu ke, ketika driving ke. Itu sebabnya kata Allah sendiri terhadap zikir Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Subhanallah, Maha suci. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. La ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Aku mengaku aku banyak berbuat dosa. Terhadap 3 perkara ini, tauhid, tasbih dan iktiraf, mengaku banyak dosa, apa komen Allah terhadap yang 3 itu? Firman Allah, kalaulah bukan karena tasbihnya Yunus, subhanak, itu makna tasbih. Kalaulah bukan karena tasbihnya Yunus,
niscaya aku akan letakkan Yunus dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Betul tak? Ini menunjukkan bahawa tasbih itu sangat besar ganjarannya. Banyak-banyak sebut subhanallah, subhanallah. Apalagi dengan lengkap subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kebesaran nama Allah Al-Kabir ini tidak dapat diketahui oleh seseorang pun dari kalangan makhluknya. Walaupun kita dah gambarkan tadi tentang Hamalatul Arsh, tapi menggambarkan itu tak boleh. Cukup yakini saja. Jangan bertanya sebesar apa Allah itu. Jangan. Itu tak boleh tanya. Yakini saja. Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala memberi amaran keras dalam hadis qudsi. Ini dia. Al-izzu izari wal kibriya'u ridai faman yunazi'uni azabtuhu. Rawahu Muslim. Keperkasaan adalah pakaianku, kata Allah. Kebesaran al-kibriya'u, kebesaran itu adalah pakaian, kebesaran adalah selendangku. Keperkasaan adalah pakaianku. Kebesaran adalah selendangku. Barang siapa yang mengambil atau yang mencabar sifat tersebut, al-izzah dan al-kibriya, siapa yang mau mengambil sifat itu untuk dirinya, akan aku siksa dia. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian berikutnya jika disebut bergandengan. Ini mudah memahaminya. Apa dia? Antara lain Allah Subhanahu wa taala menyebut pada penghujung ayat wa huwal aliyul kabir. Dia maha tinggi lagi maha besar. Sudahlah tinggi dia di atas arasy, di langit. Al-Kabir, besar pula sehingga arasy-nya perlu dipikul oleh 8 malaikat yang besar masing-masingnya seperti yang digambarkan tadi. Sudahlah tinggi, besar pula. Yakini. Manusia kadang-kadang dia berada di tempat yang tinggi, tapi dia tidak besar. Badannya besar barangkali, tapi kerjanya hanya pemotong rumput. Kadang-kadang jenderal dia, tapi orangnya rendah. Maknanya tak lengkap. Tapi Allah dahlah tinggi, maha tinggi dia, maha besar lagi dia, bergabung. Tidak ada dari kalangan makhluk yang punya sifat seperti itu. Nah, yang paling mustahak sebenarnya, apakah kesan dari iman kita kepada Allah yang maha besar? Di sini Ustaz simpulkan ada 4 saja. Jadi dalam masa 5-7 minit ini, coba fokus. Setelah 1 jam kita bercakap tentang nama Allah Al-Kabir. Kita dengar. Coba rasakan ada kesan tak? 4 kesan ini di dalam jiwa kita. Baru namanya dengar ceramah itu berfaedah. Kalau tak ada kesan, kita bimbang. Kita hanya dapat hidayah pertama, dengar saja. Tapi tidak dapat hidayah yang kedua, buka hati. Sehingga merubah sikap kita terhadap apa yang kita sudah tahu. Kesan dan kebaikan seseorang yang mentauhidkan Allah dengan namanya Al-Kabir, yaitu satu-satunya nama milik Allah saja. Dari segala angle tadi, yang 8 tadi. Dialah paling besar pada zatnya, dialah paling besar pada sifatnya, dialah paling besar dalam perbuatannya, dialah.
tak ada tolok bandingannya. Kesan daripada menyadari hakikat itu, pertama, insan tersebut akan senantiasa merendahkan diri ketika beribadat kepada Allah. Itu sebabnya mengawali salat, Allahu Akbar. Berpindah rukun dari qiyam kepada rukuk, Allahu Akbar. Daripada i'tidal kepada sujud, Allahu Akbar. Dari sujud, duduk antara sujud. Sujud lagi, naik ke rakaat berikutnya. Semuanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang besar? Allah Maha Besar. Pemahamannya secara tersirat, aku ni kecil ya Allah. Aku ni kerdil. Aku ni halus sangat ya Allah di matamu. Itu sebabnya dalam salat, kita bersedia meletakkan dahi yang mulia ini sejajar dengan kaki ketika sujud. Nah, mengapa justru kata Nabi, pada ketika itulah kedudukan manusia paling dekat dengan Allah, yaitu dalam sujud. Itu maksudnya. Bila kita percaya, yakin, memahami makna Al-Kabir bagi Allah, kita akan senantiasa merasa kecil. Kita tidak akan takabur. Yang kedua, dia akan menyadari kekurangan dirinya. Walaupun dia seorang pemimpin, jangan bangga sangat jadi leader, pemimpin. Milikilah sifat macam sifat Abu Bakar As-Siddiq, yang berkata setelah beliau diangkat jadi khalifah, wahai umat Islam sekalian, aku bukanlah orang yang terbaik di antara kamu. Bukan. Oleh sebab itu, bila aku berada di atas siratal mustaqim, sokong aku. Tolong aku. Tapi bila aku menyimpang dari jalan yang lurus, sebagaimana yang Allah kehendaki dan Rasul kehendaki, tegur aku, kritik aku. Oleh sebab itu, wahai para pemimpin, milikilah sifat macam sifat Abu Bakar. Bukan bermakna awak menjadi pemimpin, awak hebat sangat. Nah, pemimpin yang paling hebat adalah Rasulullah. Yang keduanya Abu Bakar. Yang begitu sifatnya. Selagi aku membawa kamu selari dengan kehendak Allah, dengan kehendak Rasul, siratal mustaqim, bantu aku. Jika aku menyimpang, berbetulkan aku. Sebabnya Ustaz nasihatkan para pembangkang, jangan kerjanya membangkang terus. Apa yang kerajaan buat, membawa elok, kebaikan untuk rakyat, sokong. Dari sudut ekonomi ke, dari sudut kesehatan ke. Itu sebabnya kebijaksanaan pemimpin hari ini, mereka ajak pembangkang untuk sama-sama memperbetulkan, memperbaiki ekonomi dan kesehatan rakyat. Diajak bersama. Yes. Dengan kata lain, bila kerajaan buat yang baik-baik, sokong. Tapi sebaliknya, apabila kerajaan buat bercanggah, tegur dengan tegur yang baik. Kita dah sebut sebelum ini, 3 perkara yang boleh membuat kita mendapat reda Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tolong dengar. Innallaha yarda lakum salatha. Allah reda kepadamu 3 perkara. Pertama, anta abudullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kamu hendaklah sembah Allah saja. Jangan dia disyirikkan. 1, itu nomor 1. Tauhid.
Yang kedua, wa anta tasimu bihablillahi wa la tafarraqu. Dalam hadis tidak disebut jami'ah. Al-Quran ada jami'ah. Bersatu padulah kamu dalam agama Allah. Jangan kamu berpecah belah. Allah sangat marah, sangat benci kita yang berpecah belah sesama kita. Orang kafir bersorak, bertepuk tangan. Nah, yang ketiga, wa antunasihu man wallahu Allahu alaikum. Kamu hendaklah memberi nasihat terhadap orang yang menjadi pemimpin kamu. Nasihat. Wa antunasihu. Rasul tidak sebut wa antula'inu. Hendaklah kamu laknat, hendaklah kamu kutuk pemimpinmu. No. Ingin dapat reda Allah, kamu mesti beri nasihat, yaitu kritikan yang membina. Tak cukupkah dengan dalil-dalil yang Ustaz bawakan dari Quran, dari Sunnah? Ini namanya belajar Islam dengan manhaj atau manhaj. Bukan hanya ikut-ikut cakap orang. Ikut cakap Allah, ikut cakap Rasul. Selamat kita. Yang ketiga, jika kesombongan tiba-tiba muncul dari dirinya, maka dia akan segera ingat bahwa sifat itu hanya Allah saja yang layak menyandangnya. Itu sebabnya Allah punya nama. Bukan saja Al-Kabir, nanti kita akan sampai kepada ayat Al-Mutakabbir. Allah Maha sombong. Sebab dia layak untuk sombong. Sebab dia sempurna belaka. Kita macam mana tak sombong? Segala-galanya tak sempurna. Dia Maha besar. Yang tidak menjadikan anak baginya. Dia Maha besar yang tidak menjadikan anak baginya dan tiada sekutu dalam kekuasaannya. Sebabnya dia sifati dia lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sebab dia tak perlu pada itu semua. Nah, yang keempat terakhir, dia sangat takut. Orang yang telah percaya, beriman, memahami makna Allah Al-Kabir, nama Allah Al-Kabir, dia sangat takut menyombongkan dirinya. Sebab akibat memiliki sifat takabur kelak, dirinya akan dihumban ke dalam api neraka. Ini hadisnya yang Ustaz sebut tadi, awal-awal lagi. Menunjukkan begitu penting memahami hadis ini. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratun min kibr. Tidak akan masuk syurga orang ada sifat sombong, takabur dalam hatinya, walau sebesar zarrah. Oleh sebab itu, bila tak percaya dengan ayat Quran, itu bukan satu zarrah lagi. Barangkali sebesar batu, satu tinju. Ustaz ingin ajak hadirin dan hadirat merenung ayat yang ke-23 dari surat Al-Hashr. Coba dengar. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Maaf, kalau tak salah ayat 21, bukan 23, 21 dari surat Al-Hashr. Coba dengar baik-baik terjemahannya.
Seandainya kami turunkan Al-Quran di atas gunung, niscaya kamu akan lihat gunung itu hancur, berkecai, disebabkan karena takut kepada Allah. Lalu apa kata Allah? Membuat perumpamaan itu. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Kami buat perumpamaan itu kepada umat manusia supaya mereka fikir. Fikir, kata orang Kedah. Perumpamaan itu kami tujukan kepada umat manusia linnas la'allahum, agar mereka yatafakkarun, fikir. Apa makna jabal? Coba tengok kalau kita dari Mekah ke Madinah atau pergi ke Arafah, Mina. Betul tak jabal itu? Jabal Rahmah, Jabal Nur di Gua Hira. Gua Hira di Jabal Nur. Betul tak batu belaka? Hitam lagi warnanya. Kerasnya luar biasa. Batu macam itu, gunung yang begitu kerasnya, Quran andai kata kami turunkan di atas gunung yang batunya sekeras itu, akan hancur. Mengapa dia hancur? Karena takut kepada Allah. Manusia juga dibuat dari tanah. Dari tanah akhirnya jadi gunung. Dengan kata lain, asal gunung dengan asal manusia adalah sama. Sama-sama dari tanah. Kalau gunung saja sekeras itu, Quran diturunkan menjadi pecah dan hancur disebabkan takut pada Allah. Oleh sebab itu manusia apabila menentang kalamullah Al-Quran, betul tak maknanya kepalanya lebih keras dari gunung? Allah suruh kita fikir. Fikir. Ini yang Allah katakan. Ustaz ulang sekali lagi, ketika Nabi ditanya, macam mana ya Rasulullah, takabur itu tak boleh walau sebesar zarah. Dia jadi penghalang masuk ke dalam syurga. Macam mana kalau orang yang memakai pakaian lalu smart, indah pakaiannya? Macam mana bila dia pakai sepatu, bagus sepatunya? Macam mana kalau dia menyisir rambut, rapi? Tidak, itu bukan takabur. Sebab Allah itu indah, Allah itu cantik, Allah itu smart, dan Allah suka kepada yang cantik, indah, dan smart. Tapi yang aku maksudkan takabur tak boleh ada walaupun sebesar zarah. Pertama sekali menolak kebenaran, dan yang kedua menghina manusia lain. Ustaz dah jelaskan, pemahaman kebanyakan manusia yang takabur itu yang nomor 2. Sedangkan takabur nomor 1 menurut Nabi, menolak kebenaran. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini ada jugalah manfaatnya. Bagus juga kalau kita baca sedikit doa yang sesuai dengan nama Allah Al-Kabir. Sebagai contohnya datang dari Nabi, bagus kita baca ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi rabbil alamin. La haula wa la quwata illa billahil azizil hakim. Allahumma firli warhamni wahdini warzuqni. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Allah Maha Besar dengan kebesarannya, segala puji miliknya, yang sangat banyak, Maha Suci Allah, Tuhan sekalian alam. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan taufik Allah, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan kasihanilah aku, dan berilah aku petunjuk dan berilah aku rezeki.
Cantik. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, kalau mau dijadikan TikTok, doa-doa yang macam ini nih, bukan doa yang dikarang-karang tanpa menyebut dari mana sumber. Satu lagi, hadis riwayat Imam Muslim. Ini biasanya kita baca dalam salat kita. Salah satu jenis doa iftitah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Apa artinya? Allah Maha Besar dengan kebesarannya. Segala puji hanya miliknya. Maha suci Allah pada waktu pagi dan waktu petang. Masya Allah, hari ini rekod sampai 1,5 jam kuliah kita. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Sesuai dengan nama Allah Al-Kabir, maka masanya juga mesti dibesarkan sedikit. Dari 1 jam 10 menit kepada 1 jam 30 menit. Al-Kabir. Dengan harapan mudah-mudahan semakin kita faham nama-nama Allah, Al-Asma'ul Husna, semakin terasa kekurangan dan kerdilnya kita di hadapan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul. Bagi mereka yang sombong, menuduh kita ini Wahabilah, inilah, padahal kita cukup kasihan. Sebenarnya mereka jahil. Minta maaf. Bukan jahil saja, sebenarnya mereka sudah takabur. Sebab takabur maknanya menolak kebenaran. Segala yang datang daripada Allah dan Rasul. Mudah-mudahan kita doa mereka diberi hidayah dan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu, ya Allah, sama ada mereka masih hidup atau telah meninggal dunia. Sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil di celah-celah nama-Mu Al-Kabir. Sehingga kesan dari memahami makna nama-Mu Al-Kabir, kami merasa semakin kerdil, kecil. Dari segala sudut. Walaupun kami ada ilmu, tapi ilmu kami sangat sedikit berbanding dengan ilmu-Mu. Walaupun kami ada kesehatan, ada tenaga, ada kekuatan, tetapi Engkau lebih kuat dari segala-galanya. Oleh sebab itu, terhadap apa yang kami takuti sebagai insan biasa, terhadap penyakit, bala, wabak, khasnya COVID-19, tapi berkat keyakinan kami bahawa Engkau Maha Besar, ya Allah, segala-galanya kecil, termasuk COVID-19. Itu sebabnya selain kami berusaha untuk jaga SOP, kami tidak pernah bosan untuk terus memohon kepada-Mu, ya Allah, agar Engkau hindarkan kami dari negeri kami dan negeri-negeri jiran kami, khasnya kaum kerabat kami, kenalan baik kami. Tolong angkat dari mereka penyakit COVID-19, sebab tidak ada kuasa yang paling besar kecuali kuasa Engkau, ya Allah. Engkau besar dalam segala-galanya, pada zat-Mu, pada sifat-Mu, pada perbuatan-Mu. Sebab Engkau apabila ingin melakukan sesuatu, cukup dengan mengatakan kun fayakun. Hey COVID-19, bila Engkau katakan kepada COVID-19, hey COVID-19, pergilah kamu daripada bumi
Malaysia, bumi Indonesia, bumi Singapura, serta merta dia akan terangkat. Sebab itu salah satu di antara cara bekerjamu, ya Allah. Sebab itu salah satu makna daripada makna Al-Kabir, sebagaimana kami telah diterangkan tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia, yaitu siratal mustaqim, dan kebaikan di akhirat, yaitu keredaanmu dan syurgamu, ampunanmu, dan hindarkan kami dari azab api neraka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.